Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bila ada kata merangkai dusta, ada ucap berbunga lara, dan ada langkah berbuah dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hubungan persaudaraan ini tetap terjaga sampai di surganya. Untuk lisan yang tak terjaga, janji yang tak terpenuhi, hati yang kerap berprasangka, dengan penuh keikhlasan, saya izin dan memohon maaf untuk terus bersilaturahmi. Salah faham mungkin menjadi hal yang biasa untuk kita. Namun izinkan saya untuk membersihkan segala ketegangan dengan kata maaf dari dalam hati. Berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Namun jangan sampai kita tidak sepakat untuk saling menjaga dalam silaturahmi. Manusia adalah makhluk sosial. Dimanapun dan kapanpun manusia pasti membutuhkan manusia lainnya untuk bisa saling membantu, saling menolong, saling mendukung, dan saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Namun, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi agar channel ini selalu berkembang. Terima kasih. Manusia tidak hanya membutuhkan aspek materi, namun juga membutuhkan aspek lainnya, seperti kasih sayang, cinta, perhatian, dan dukungan dari orang lain. Tanpa adanya silaturahmi, tentu hidup manusia akan hambar dan tidak akan berwarna. Silaturahmi berasal dari kata istilah. Silaturahmi berasal dari kata silah yang artinya hubungan, dan rahim artinya kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari ar-rahmah yang berarti kasih sayang, sehingga sering disebut dengan berkasih sayang atau menjalin kekerabatan pada istilah silaturahmi. Dengan bersilaturahmi, kita bisa merekatkan ukhuwah Islamiyah. Sebagai manusia, tentu saja kita tidak bisa lepas dari salah dan khilaf. Pasti saja ada masalah konflik yang terjadi, bahkan seringkali kita menyakiti hati orang lain. Silaturahmi memberikan manfaat untuk merekatkan kembali ukhuwah dan juga kekerabatan yang mulai pupus atau berkurang. Pengertian ukhuwah Islamiyah, insaniyah, dan watoniyah adalah kesatuan antara sesama muslim tanpa memandang lagi batasan atau perbedaan di antara muslim, baik suku, bahasa, budaya, maupun agama. Bisa juga karena jarak dan waktu seringkali kita tidak pernah menyapa, bahkan mendengar kabar saudara atau sahabat lama kita. Menjalin silaturahmi akan memperluas ilmu, hasanah pengetahuan, dan berbagai pelajaran hidup lainnya. Sehingga kita bisa meluaskan pandangan, lebih empati, dan juga mendapatkan pencerahan yang bervariasi.
Karena hidup kita lebih berwarna dan kita bisa lebih bijak menyelesaikan segala macam persoalan hidup. Bersilaturahmi juga bisa menambah empati dan menjauhi sikap egois. Saat bersilaturahmi, kita dibiasakan untuk menghargai orang lain, menghormati mereka, mendengarkan cerita masalahnya, atau hal-hal lainnya. Untuk itu, silaturahmi secara tidak langsung, jika dijalankan secara konsisten, akan membentuk empati dan menjauhi sikap egois. Silaturahmi adalah salah satu amalan umat Muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dapat kita lakukan kapan saja, namun amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Umumnya, saat Lebaran tiba, umat Muslim selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang ke kampung halaman. Seolah mudik telah menjadi tradisi tahunan bagi umat Muslim. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sanak saudara. Manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Biasanya hal ini bisa menyebabkan suatu hubungan terputus. Untuk menyambung tali yang sudah terputus, umat Muslim dianjurkan untuk bersilaturahmi. Menjalin silaturahmi dengan sesama juga menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, saat kita menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dapat mendekatkan diri dengan Allah, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Momentum saling memaafkan saat bersilaturahmi dapat membuat hubungan menjadi rukun. Pasalnya, setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Sehingga sudah barang tentu seseorang akan minta maaf dan saling memaafkan. Seseorang yang senantiasa menjaga tali silaturahmi, maka Allah akan melapangkan rezekinya dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga dan memperkuat silaturahmi sangat penting dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini bukan hanya bermanfaat di dunia saja, akan tetapi untuk kebaikan di akhirat nanti. Hakikat silaturahim adalah munculnya kepekaan dan solidaritas antar sesama. Semoga bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang membutuhkan, dalam pengertian bahasa rahim adalah tempat janin tumbuh dan berkembang. Pengertian ini kemudian diperluas mencakup siapa saja, tak hanya kerabat dekat, tetapi juga sesama. Kedudukan rahim tersebut menuntut adanya kasih sayang antar unsur yang ada. Bila motif bersilaturahmi ialah kepentingan duniawi, ia akan susah melaluinya. Silaturahim sejati adalah mereka yang tetap mempertahankan silaturahim, sekalipun pihak yang dituju berusaha memutusnya.
Berbeda pendapat adalah hal yang biasa. Namun jangan sampai kita tidak sepakat untuk saling menjaga dalam silaturahmi. Di balik perselisihan yang terjadi, mohon izinkan diri untuk mensucikan hari dengan bersilaturahmi. Semoga amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui silaturahmi dapat mendekatkan diri kita pada kebaikan dan menjauhkan kita dari segala beban. Silaturahmi adalah tentang kebersamaan. Jika rasa bersama telah memudar, maka silaturahmi akan terpecah. Meski tangan belum sempat berjabat, namun izinkan hati untuk memohon maaf atas segala hilaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.